Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya, Kusyadi. Di video ini saya akan membagikan atau kita belajar bersama tentang Microsoft Word. Apa itu Microsoft Word? Adalah sebuah software yang dibuat oleh perusahaan Microsoft. Word itu biasa digunakan untuk membuat surat. Nah, di video pertama ini adalah sebuah pengenalan dasar. Jadi, ini adalah sebuah pengenalan dasar tentang Microsoft Word, tentang cara membuka dan uh, bagaimana bagaimana cara membuka dan menyimpan pekerjaan. Nah, oke, langsung saja kita mulai. Pertama, biasanya kalau Microsoft Word ada di kalau tidak ada di sini, biasanya ada di sini. Ada di kan All Apps ini untuk Windows 10. Windows 10. Nah, Microsoft Office 2016. Nah, yang saya pakai ini adalah Microsoft Office 2016. Nah, buka Word. Jika tidak ada di desktop, nah, mana ini ya? Oke. Klik aja. Nah, ini ya tampilan pertama awal. Recent ini adalah pekerjaan-pekerjaan yang baru-baru aja kita buat. Jadi di recent ini jika teman-teman mencari lupa tempat di mana menyimpan filenya, teman-teman bisa mencari di sini di recent. Nah, ini klik aja blank dokumen. Nah, di sini teman-teman bisa mencari template biasanya untuk cover buku. Template ini. Nah, template ini untuk cover buku. Tapi kita coba. Nah, di sini ada pencarian online template. Itu biasa digunakan untuk cover buku. Karena ini internet saya kuotanya mau habis sepertinya ini. Jadi sepertinya saya nggak bisa menunjukkan. Nah, ini. Jadi tinggal klik aja blank dokumen. Nah, ini dia. Di tampilan Microsoft Word itu seperti yang 2016 seperti ini. Tapi yang 2010 biasa atau 2007 bukan seperti ini. Nah, terus di sini ada tab menu yang biasa kita gunakan. Setiap versi biasanya itu yang lebih baru lebih lengkap sih fiturnya. Tapi tata letaknya saja yang berbeda. Home itu mah ada menu di dalam home ya. Ada clipboard, font, paragraph, files, editing, menu insert. Itu biasa memasukkan teks itu tabel, ada menu tabel, ada menu ilustrasi, ada picture, saves, add-in, media sampai simbol. Desain. Nah, ini dia. Desain, ada menu desain, heading untuk heading, bisa untuk daftar otomatis nih heading digunakan. Layout, layout digunakan untuk mengatur kertas. Nah, ini layout untuk mengatur kertas. Reference, nah, table of content. Nah, ini untuk catatan kaki nih. Insert and note, next footnote. Nah, catatan kaki. Mailings digunakan untuk surat data-data undangan. Untuk mailings, menu mailings. Nah, review. Nah, ini bisa digunakan untuk perbaikan bahasa, spelling grammar bahasa Inggris nih. Translate untuk mentranslate, merubah Indonesia ke Inggris atau ke bahasa mana aja. Untuk komentar seperti biasa. Nah, mungkin nggak semuanya saya bisa bagi ya teman-teman karena saya juga masih belajar untuk Microsoft Word ini. Nah, review. Nah, biasanya kalau
ini namanya ruler ya, penggaris. Kalau misal teman-teman ini hilang penggarisnya, itu berarti centangnya ini di-uncheck atau dihilangkan. Nah, jadi kalau mau menampilkan lagi, tinggal checklist lagi. Grid line. Nah, grid line adalah sebuah seperti apa ya? Itu binder atau kotak-kotak kecil lah untuk biasanya untuk gambar persegi, segitiga ini digunakan untuk pelajaran MTK apa namanya? Nah, ini grid line navigasi pen untuk cari navigasi pencarian lah. Nah, seperti itu. Nah, saat membuka Word pertama kali itu ada nama. Jika dia belum di save, nah dia filenya bernama adalah dokumen 1. Nah, ini dia. Jika dia sudah disimpan, kita simpan dengan nama ini percobaan pertama. Nah, kita simpan file, klik file. Nah, save, apa beda save dengan save as? Save itu adalah untuk menyimpan file yang sudah ada disimpan kembali. Save as menyimpan dengan nama baru atau filenya dengan nama baru, perbedaannya. Tapi kalau untuk pertama itu biasanya sama saja. Kalau kita mau save atau save as, klik aja satu save atau. Nah, terus di sini kita bisa memilih di mana letak kita menyimpan. Browse, klik browse. Nah, kita menyimpan di dokumen atau terserah. Atau kalau teman-teman mau aman, simpan aja di D. Karena data D itu adalah data untuk kalau misal kita mau install ulang namanya. Install ulang namanya kalau misalnya ada virus-virus kan install ulang tuh. Biasanya sistemnya yang ada di C itu akan terhapus. Nah, kalau mau aman simpan saja di D. Kalau mau aman. Nah, karena ini adalah sebuah percobaan, maka kita simpan di C saja. Contoh Word pertama. Word 1. Nah, set. Oke. Maka akan berubah. Dokumen saat pertama tadi akan berubah dengan apa yang nama kita simpan. Nah, Word 1. Terus di mana kita mencari Word 1-nya? Nah, kita terus apakah sudah tersimpan atau belum? Nah, kita coba saja ya. Nah, ini udah tersimpan. Simpan atau di sini. Seperti saya bilang, kalau teman-teman lupa menyimpannya di mana, yaitu ada di resend. Nah, resend. Nah, ini today. Nah, itu dia. Atau teman-teman bisa mencarinya sih, bisa mencarinya di saya dokumennya. Word 1. Kalau folder file atau foldernya banyak, teman-teman bisa mencarinya di sini. Datanya udah banyak, teman-teman bisa mencari di sini, tulis saja misalnya Word 1. Maka dia akan menseleksi ya. Nanti Word 1. Sepertinya dia tidak bisa membaca. Spasi. Tuh. Maka dia akan muncul. Yang penting asalkan tahu di penyimpanannya di direktori mana, entah dokumen, picture, download, atau C atau D. Nah, itu ya teman-teman ya. Video saya. Nah, kita buka saja. Nah, maka kan yang kita simpan tadi, pekerjaan yang kita simpan tadi, maka kan terbuka kembali. Kan udah dipastikan udah tersimpan. Bedanya save as itu adalah klik file save as, dia akan menyimpan sebuah file yang
file yang sama atau isi yang sama, tapi dengan nama baru. Nah, untuk pilihan dengan nama baru, misal Word 1A, Word 1A. Nah, atau lebih mudahnya, kita coba kita tambah kalimatnya, kata-katanya, atau kalimatnya. Ini percobaan pertama untuk save as. File, save as, biar ada perbedaan. Itu lebih aman save as apabila teman-teman misal Kopas punya temannya, agar nggak bermasalah, itu bisa diduplikat dengan save as dulu. Setelah itu baru di save. Takutnya karena kebiasaan, biasanya kan itu teman-teman bisa klik Ctrl S, Ctrl S, Ctrl S. Ctrl S itu otomatis save, bukan save as. Nah, jadi takutnya yang udah bener jadi salah. Nah, jadi untuk jaga-jaga diduplikat saja dengan save as. Itu jadi kalau mau Kopas punya temannya atau ya ambil file punya temannya, diusahakan save as. Misal kalau dalam mengerjakan sebuah pekerjaan surat, save dulu aja deh. Nanti setengah jalan save dulu, takutnya entah itu mati lampu atau drop, tiba-tiba komputer mati, itu kita nggak terlalu jauh mengulangnya, mengulang pekerjaannya. Nah, sudah kita coba tes untuk save as, file, save as. Nah, coba Word 1A ya, Word 1A, kita bedakan. Maka di sini udah berubah, dokumennya udah berubah ke Word 1A. Apabila kita mau membuka Word 1 yang tadi, maka sudah akan berbeda. Nah, ini percobaan pertama. Yang satunya adalah percobaan pertama untuk save as. Nah, itu dia. Kalau Word, nah itu ya. Untuk menu-menu yang di sini, kita akan belajarnya sambil mengerjakan project. Jadi ini hanya pengenalan save dan save as dan biasa print ya. Untuk awal, kalau nggak ngerti print gimana? Jadi print itu ada di sini. Nah ini ya, di sebelah ini muncul atau timbul ya print previewnya. Nah, karena laptop atau notebook saya ini tidak terhubung ke ke printer, jadi tidak ada membaca printer yang aktif seperti Canon atau Epson atau yang lain-lain. Jika dia ada yang aktif, misalnya ada dua yang aktif, nah tinggal pilih saja atau Canon atau Epson. Kalau tinggal dia menandakan ready kalau sudah terhubung, jadi tinggal pilih saja, pilih lalu print, maka akan tercetak di printer yang kita hubungkan atau kita pilih di sini. Lalu copies itu adalah seberapa lembar yang kita mau cetak copies. Atau lebih mudah dipahaminya adalah contoh kita mau fotokopi di tempat fotokopian itu satu lembar berapa, satu rangkap. Nah, satu rangkap itu misal pomnya atau tempatnya 5 lembar. Nah, satu pom itu 5, jadi satu rangkap 5 dicetaknya. Pages
pages itu adalah sebuah halaman yang ada di sini. Karena ini halamannya cuma satu, jadi nggak bisa untuk page ini adalah biar lebih mudahnya kita coba lagi. Oke, udah ada 3 halaman. Nah, di sini kan sudah ada 3 halaman. Jadi teman-teman, untuk teks digunakan adalah untuk memilih mencetak halaman yang ingin dicetak. Contohnya, jika teman-teman dalam mengerjakan suatu pengetikan atau surat atau apapun, atau buku dan lain-lain, misal halaman yang di sini ada 3 halaman, contoh halaman yang ketiga yang salah, tinggal klik 3, ketik 3. Maka kalau teman-teman cetak print, yang keluar akan halaman nomor 3, teks nomor 3. Nah, berarti yang ini AFF. Nah, itu dia. Itu apa lagi? Manual print, set, collect. Nah, 1, 2, 3 ini berurutan atau 1, 1, 2, 2, 2. Portrait. Portrait itu dan landscape ini adalah hanya hasil cetaknya saja. Portrait itu tegak lurus secara vertikal, sedangkan landscape secara horizontal. Nah, ini dia. Tampilannya udah berubah. Dan ini ada ukuran kertas. Ukuran kertas itu biasa A4 ya, A4. Nah, atau pilih saja menyesuaikan mau kertas yang mana, folio boleh, ini dia. Biar dia pas sama kertas yang ingin dicetak. Jadi kita akan nanti sambil jalan ya, sambil buat project maksudnya, memahaminya ini. Margin adalah batasan yang ada di sini. Nah, untuk bisa mengetahui marginnya, margin itu adalah sebuah ini ya, rulernya itu adalah margin, warna putih ruler atau penggaris itu adalah margin yang boleh ditulis. Berarti yang di sini nggak bisa ditulis. Agar teman-teman tahu letak margin yang aktif, jadi harus kita teman-teman tinggal aktifkan di option, lalu pilih advance, setelah itu pilih ini ya, saya lupa, nanti kita lakukan itu dulu, show text boundaries, mana ya, nggak lihat, show vertical, horizontal, show pixel, ini show text boundaries. Nah, biasanya saya aktifkan ini ya, show text boundaries untuk mengetahui marginnya aktif. Nah, seperti ini. Tapi ini opsional ya, opsional teman-teman, opsional, boleh diaktifin boleh enggak, karena enggak pengaruh untuk printnya nanti. Nah, contoh kan ada 3 ini, kalau di print juga enggak terlihat. Nah, itu opsional, show text boundaries. Nah, teman-teman kalau mau coba saja bantuan-bantuannya di sini, silakan. Satu lagi, biasanya untuk awal-awal yang baru, misal belum misal dia itu kan ini udah sentimeter ya, 012 sampai 16 ini, 16 cm. Nah, biasanya kalau belum di setting itu
Advance di nih biasanya menggunakan ins. Nah, ins itu kan bahasa internasional yang dari Inggris ya, jadi agak mungkin agak sulit dipahamin untuk di Indonesia. Nah, ins, nah ini ya, di sini udah jadi 0,5 setengah inch, jadi 1 inch, 1,5 sampai 6 setengah. Nah, 6,5 itu tadi ada 6,5. Kalau di sentimeter tadi ada 16 sampai 15 di sini. Nah, itu dia. Kalau teman-teman masih dalam bentuk inch, disarankan untuk merubahnya ke sentimeter. Di sini banyak pilihannya ada milimeter, points, ikas. Nah, pilih sentimeter. Nah, setelah itu, nah di sini ada juga pilihan-pilihan lainnya ya. Advance. Ini ada yang lain sih, general juga. Apa itu general, umum, display. Nah, ini tab karakter, ini simbol. Set. Nah, teman-teman bisa otak-atik sendiri aja. Nah, itu dia. Ada custom ribbon. Nah, misal tadi kan text boundaries ya. Kalau teman-teman penasaran apa itu bookmark, apa itu crop mark, apa itu yang lain-lain, tinggal centang-centang aja. Centang aja semua show dokumen konten dah. Oke, apa yang terjadi? Nah, jadi ini apa ini? Nah, ini siku untuk melihat marginnya. Nah, itu ya. Jadi biasanya saya menggunakan teks boundary sih untuk lebih mudah mengetahui margin yang aktif. Nah, itu dia. Nah, kalau mau dihilangkan, show crop marks. Itu show crop marks. Nah, show crop marks adalah sebuah siku yang mengetahui aktifnya ya. Nah, mungkin segitu aja untuk hari ini, untuk video ini. Karena udah 22 menit ya, untuk video pertama udah 22 menit. Ya ampun. Karena video ini akan sifatnya akan continue berlanjut ya. Jadi teman-teman jangan lupa pantengin uh, tentang video belajar Microsoft Word ya. Walaupun banyak yang udah bisa, tapi mungkin ada yang belum mengerti fitur-fitur di dalam Microsoft Word. Jadi saya berbagi yang saya ketahuin saja, yang saya ketahuin di video-video berikutnya. Ya. Jadi teman-teman jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan notifikasinya untuk mengetahui video yang update berikutnya. Untuk pertama cukup untuk hari ini. Sekian dan terima kasih. Wassalam.